Selamat malam. Selamat malam. Hai, Mam Cem. Masih hidup kita, ya kan? Jadi malam ini kita jumpa lagi. Aku belum ganti baju, ya kan? Belum mandi, ya kan? Tapi kita mau malam ini mengingat tentang Tuhan, ya kan? Sebab kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita tidak bisa gembira. Ya, hai Kak Dina Sitanggang, malam baik ya. Ada yang mau didoakan? Silahkan dibuat di dalam komennya yang mau didoakan, atau pergumulan apa yang sampai hari ini mungkin belum tahu apa jawabnya. Yes, nyanyi lagu rohani. Boleh request. Malam Kak Boru Sijabat. Aku punya Tuhan yang besar. Oke, lagu pembuka kita. Aku punya Tuhan yang besar, ya. Berarti kalau saat ini kita berpikir ada masalah dalam hidup kita, yuk, yang tadinya kita pikir masalah kita besar, sekarang kita pikirkan kita punya Tuhan yang besar. Ya kan? Amin. Kita pikirkan kita punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena dan ya. Oke. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah seluruh hidupku, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tadi ada aku baca Kak Ika yang lagi bingung mau berpisah dengan suaminya. Hari ini coba ingat, siapa yang mempersatukan antara suami dan istri? Kalau bukan Tuhan, tidak ada.
hanya Tuhanlah yang mempersatukan antara suami dan istri. Kenapa kita mau berpisah? Alasannya cuma satu, karena kita keras hati. Kalau kita memilih mau mengampuni, berarti apa saja yang mungkin menyakitkan di hati kita karena pasangan kita, ampunilah, ya. Karena waktu kita mau mengampuni dia, maka pasangan kita itu akan dipulihkan pikirannya. Yang tadinya dia berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi seorang istri yang kemudian mengampuni suaminya, pada waktunya itu kemudian suaminya akan bertobat. Dan kalau sudah bertobat, bersatu lagi, saling mencintai lagi. Oke? Jadi jangan bercerai, sebab Tuhan membenci perceraian. Ini dia, ya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin, Kak Novita. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yuk sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bagaimana kita jadi orang sabar? Mazmur 5 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Jadi semua orang yang berlindung kepada Tuhan, bukan berlindung kepada manusia, ya. Mereka akan bersorak-sorai selamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya, kemenangan terjadi di sini. Oke. Jadi bagaimana kita bisa bersabar dengan orang lain? Hanya dengan satu hal, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan, lalu kemudian kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya yang dapat menjadi tempat perlindungan kita, maka kita akan tinggal tenang di balik daripada perlindungan Tuhan. Tapi kita harus percaya. Sebab kalau kita tidak percaya, kita tidak akan merasa tenang. Kita malah akan jadi takut, nggak bisa tidur. Iya kan? Nah kalau kita percaya, orang yang berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama,
maka kita akan tetap tenang saja. Ya sudah, nggak apa-apa, kita hidup dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dong terhadap kita, tapi Tuhan hanya mereka-rekakan satu hal, yaitu kebaikan. Mungkin hari ini kita sedang mengalami hal yang jahat dari orang lain. Ya, jangan menyerah, tetap berlindung pada Tuhan. Iya kan? Amin. Kak Ramona, Tuhan berkati juga. Menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Kak Dekwidi, percaya nggak sama Tuhan? Kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya nggak sama kuasanya? Kalau orang yang udah percaya kepada kuasa Tuhan, maka semua hal-hal yang negatif, itu memang ada yang negatif, tapi kuasa Tuhan ada nggak? Kak Dekwidi, iya. Ada nggak kuasa Tuhan dalam pikiran kita? Kita percaya nggak kalau Dia Tuhan yang berkuasa? Sebab kalau kita percaya Dia Tuhan yang berkuasa, mana lebih berkuasa? Kuasanya Tuhan atau persoalan kita? Itu kan pertanyaan yang kita harus jawab, ya kan? Maka kalau kita yakin, kita percaya, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kuasa Tuhan itu jauh melebihi segala masalah dan persoalan kita. Percayakah kita? Sebab waktu kita percaya, kita akan merasa tenang. Orang berbuat jahat, ya nggak apa-apa. Ya dimaafkan aja. Kita ikhlas saja. Dia mau buat apapun nggak apa-apa. Tuhanku lebih berkuasa dibanding apapun juga. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita itu kuasanya dahsyat luar biasa, maka seperti yang kita percaya, itu yang terjadi dalam hidup kita. Orang berbuat yang jahat, kita tetap percaya Tuhan Maha Kuasa. Amin. Amin. Tuhanku dahsyat. Tinggal persoalannya begini, kita mau nggak tinggal di dalam kedahsyatan Tuhan tadi? Kita mau nggak berada dekat dengan Tuhan? Sebab orang yang berada dekat dengan Tuhan berarti hidupnya juga dekat dengan kuasa Tuhan. Tapi kalau kita kemudian dekat dengan persoalan, kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan, maka yang kita rasakan adalah dampak dari persoalan. Persoalan akan menyatakan kita, ya, untuk yang mabalu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan sedetik pun. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tinggal yang nama balu pun aman dalam perlindungan Tuhan. Ingat, dalam perlindungan Tuhan.
Oke, aku nyanyi sekali lagi, ini baru nanti waktu Tuhan ya. Kak Ika, oke, karena Kak Ika yang pergumulannya agak berat. Kak Ika, ambil keputusan. Ya, jangan bercerai. Jangan bercerai. Sebab Tuhan membenci perceraian. Kalau suami istri lalu mengambil keputusan untuk bercerai, ingat, yang dilakukan orang yang bercerai adalah kebencian buat Tuhan. Tuhan pasti akan jauh dari kehidupan kita. Memang suami kita jahat, memang suami kita mengecewakan, tapi sebagai istri tetap memilih tidak mau bercerai. Tunduk kepada suami, apapun yang dia perbuat, tunduk saja. Sampai apa? Sampai oleh karena tunduknya suami kita, itu kemudian akan mengobati otak daripada suami yang sedang rusak, nggak karu-karuan. Iya kan? Amin. Yuk, nyanyi lagunya ya. Tidak. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Ku lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kak Aurora Naga, di ambang perceraian, maka keluarga-keluarga semua berdoa dan tetap bersabar. Sebab kalau ini menyangkut dengan orang lain, satu-satunya yang bisa kita buat adalah bersabar terhadap mereka. Dan biarkan mereka merasakan kesabaran kita. Pada waktu mereka bisa merasakan kesabaran kita, mereka akan merasa dicintai. Dan cinta itu juga yang akan mengobati otak mereka yang kacau. Ya, kacau kenapa? Karena lebih memilih menerima hal-hal yang negatif dari pasangannya. Ketika pasangan melakukan hal yang mengecewakan, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, maka itu akan menjadi kepahitan, ya. Nah, kalau kita percaya kepada kuasa Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Kak Nita baru tambah, gimana caranya supaya tidak khawatir? Percaya nggak sama Tuhan, Kak Nita? Percaya nggak kepada kuasa Tuhan? Percaya nggak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita khawatirkan? Mana lebih besar? Kuasa Tuhan atau apa yang kita khawatirkan? Pilih. Mengalah bukan berarti kalah. Amin, Pak Simpson Sihaan. Kadang kalah, tapi bukan kadang kalah. Yang Tuhan mau adalah mengalah. Ya, kita boleh kalah secara manusia, tetapi di dalam kekalahan kita secara manusia, kita sebenarnya sedang berserah di dalam tangan Tuhan. Ya, kalau aku berserah dalam tangan Tuhan, ya sudah, manusia terserah, manusia lain mau buat apa sama kita. Kita cukup percaya, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Apa yang bisa dilakukan orang lain kepadaku? Maka firman Tuhan berkata, jika Tuhan ada di pihakku, siapakah yang menjadi lawanku? Amin. Kak Manova Shop, selamat malam. Selamat malam. Amin. Kak Endaria, Pak Binsar, Tuhan berkati. Nyanyi Tuhan adalah gembalaku. Oke, siap, nyanyikan. Nah, kalau kita berkata Tuhan adalah gembalaku, maukah kita kemudian dipimpin
oleh Tuhan sebagai gembala? Maukah kita kemudian menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Sang Gembala yang agung? Nah, itu jawaban yang hanya bisa kita jawab sendiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Saya istri dari Pak Sibarani. Dia sudah meninggal, saya selalu ada rasa ketakutan. Ya, Tuhan kiranya menolong inang muda atau inang tua. Sebab di dalam Tuhan segala ketakutan akan dilenyapkan, asal kita percaya, ya. Jangan takut, sebab di dalam ketakutan itu ada penghukuman. Itu kata firman Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi, di dalam kasih melenyapkan segala ketakutan, ya. Amin. Kita nyanyi lagi, ingat, kalau kita berkata Tuhan adalah gembalaku, serahkanlah hidup kita kepada gembala. Karena ada kalanya domba itu bandel kali, keras kepala kali dombanya. Gembala suruh pergi ke kanan, dia pergi ke kiri. Gembala suruh pergi ke depan, dia pergi ke belakang. Sang Gembala sedang menuntun hidup kita. Tapi persoalannya adalah kita tidak mau dipimpin oleh Sang Gembala yang agung. Hari ini, dimanapun kita berada, posisi apapun dalam kehidupan kita, mungkin sedang mengalami hal yang sulit, mengecewakan, buat kecewa, buat marah, buat kesal. Serahkan diri kita kepada Sang Gembala. Biar Sang Gembala membawa kita. Benar, kita kadang harus melewati lembah yang kelam. Gembala akan tetap membawa kita. Sebab dia tahu bagaimana supaya bisa mencapai padang yang berumput hijau. Harus lewat bebatuan yang keras. Sakit, iya sakit, ya nggak apa-apa, dijalani aja. Amin. Ada endoskop keasiman junta, ternyata ada peradangan di lambung. Ya, aku percaya peradangan di lambung itu adalah disebabkan oleh banyaknya pikiran. Kenapa kita banyak pikiran? Satu jawabannya, kita tidak percaya kepada Tuhan. Oke, masih percaya tapi tanggung percayanya. Oke, udah tanggung percaya, kadang ragu, kadang percaya, kadang enggak. Hari ini, percaya enggak sama kuasa Tuhan? Percaya enggak kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Sang Gembala, kita tidak akan pernah kekurangan. Sebab Sang Gembala melihat, oh ini domba ini lapar, kasih makan. Oh ini domba ini sedang kesakitan, balut lukanya, bebat lukanya. Amin. Percaya atau enggak? Mau enggak menyerahkan hidup kita kepada Sang Gembala dan berkata, Tuhan, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, sebab Tuhan besertaku, sebab Tuhan besertaku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab apa? Tuhan beserta dengan kita. Pertanyaannya, percaya atau tidak? Waktu kita berkata, kita percaya, otak kita akan bekerja. Otak kita akan berpikir, wow, aku sedang disertai oleh Sang Gembala yang agung. Apa rasanya disertai oleh Sang Gembala yang agung? Pasti kita merasa tenang. Lenyaplah segala kekhawatiran, lenyaplah segala ketakutan. Kita akan tersenyum di tengah-tengah badai persoalan sebesar apapun. Sebab kita percaya Tuhan kita jauh lebih besar dari segala persoalan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Wihih. Tadi ada yang berdoa, mampirlah dengar doaku. Itu dari mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yuk, yang ada pergumulan berdoa sekarang. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oke, hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri
hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kami berdoa supaya ada di Batam seperti Dr. Joseph. Amin. Tuhan buka jalan kota Batam. Kiranya diberikan Tuhan anugerah dokter-dokter yang kemudian takut akan Tuhan. Caranya itu. Tuhan tak pernah janji. Oke. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Dari Banjarmasin ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Berapa yang percaya? Kalau Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Dia lebih besar dari segala persoalan kita, Dia lebih besar dari apapun yang ada dalam hidup kita. Amin. Oke, sekarang kita merindukan Tuhan ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Seperti rusa. Oke, berapa banyak kita yang rindu kepada Tuhan, dan sebegitu rindunya sampai kita gak mau jauh-jauh dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa rindu sama Tuhan? Maka kita harus memiliki kepercayaan 100% kepada Tuhan. Oke? Nah, mau gak kita percaya sama Tuhan malam ini? Kalau kita katakan ya, kita mau percaya kepada Tuhan, maka pada waktu itu Roh Kudus akan bekerja di hati kita. Hari ini, saat ini juga ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Kalau kita menjadikan Yesus segalanya bagi kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, no problem. Ya, orang boleh berbuat jahat buat kita, kita maafkan, gak apa-apa. Dia buat aja. Sebab Yesus segalanya buat kita. Yesus sayang sama saya, Yesus sayang sama bapak ibu, Yesus sayang sama kakak, abang, adik semuanya yang hadir dalam live ini. Yesus sayang. Dan apakah kasih sayang Yesus itu kurang? Coba lihat, bukankah dia yang tergantung di kayu salib, berkorban buat kita? Adakah kasih yang melebihi daripada kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk kita? Yesus sahabat kita. Amin. Haleluya. Kak Teti Penggabean, Tuhan berkati. Haleluya. Ayo percaya lagi kepada Tuhan. Bapak engkau baik. Oke. Aduh. Ya, sekarang kita percaya kepada kebaikan Bapa ya. Bapa engkau baik ya. Luar biasa. Kita punya Allah yang baik. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta kau. Katakan lagi. Bapa, kau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi Bapa, ku cinta kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya.
Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi ya. Bapa, Engkau baik. Oh Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Setiap nyanyi lagu ini selalu meneteskan air mata ya, walau Tuhan belum jawab doa. Saya percaya 99,9% semua manusia saat ini pasti sedang dalam proses di mana Tuhan belum menjawab doa kita, ya kan? Tapi itu bukan berarti Tuhan gak mau jawab. Itu karena Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Amin. Sekalipun aku dalam lembah sekar tendahannya, oke. Dari sekalipun aku dalam lembah kelam, ku takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang lagi dalam lembah kelam, yuk sama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Terakhir ya, El Shaddai ya. Oke, El Shaddai. Lagu terakhir sebelum kita berdoa. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah El Shaddai, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan setiap kehidupan kami Tuhan. Malam ini kami percaya kalau bukan karena Tuhan,
Kami tidak mungkin ada di dunia ini. Tidak ada satupun yang kebetulan. Hidup kami itu bukan kebetulan. Hidup kami adalah rencana Tuhan. Tuhan punya rencana untuk setiap kehidupan kami. Tapi Tuhan tidak menciptakan robot. Tuhan tidak memprogram kami. Tapi Tuhan menciptakan seorang manusia yang bebas. Bebas pilih. Malam ini Tuhan, kami dengan kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Haleluya. Oh, sebab Engkaulah satu-satunya pemilik kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, buat pasangan-pasangan yang sampai dengan hari ini mungkin masih merindukan keturunan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Hari ini maukah kita berserah hanya kepada keputusan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Aku berdoa supaya hatimu dijamah oleh Tuhan. Roh Kudus menjamah hatimu. Yang tadinya keras menjadi lembut. Yang tadinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kekhawatiran. Tapi Tuhan jamah hari ini. Jangan takut gak bisa punya anak. Percaya aja sama Tuhan. Jangan sedih kalau orang nanya kapan punya anak. Tapi firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Asal kau mau percaya dan kau berserah kepada Tuhan dan kau percaya kepada kuasa Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus Tuhan menjamah kandunganmu. Sebab apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk Kak Ingrid. Penyakit apapun yang ada di dalam tubuhnya, dengan iman, dengan percaya, kami tahu kami punya Tuhan yang berkuasa. Kira kau menjamah, kau mengangkat segala sakit penyakitnya dalam nama Yesus. Yang merindukan keturunan dalam nama Yesus. Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Tapi Dia menunggu kita untuk mau berserah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Kak Boru Lumban Nahor, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, yang sakit jantung, dokter boleh berkata udah begitu, tapi Tuhan berkata asal kau percaya, Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan manusia. Amin. Keluarga-keluarga yang sedang hancur, broken home, kalau itu adalah dirimu, istri, tunduk kepada suamimu. Tunduk kepada suamimu, supaya dengan penundukan dirimu kepada suamimu, suamimu dijamah oleh Roh Kudus dalam nama Yesus.
yang belum punya pekerjaan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab di Tuhan yang memelihara, bahkan burung di udara Tuhan yang pelihara. Haleluya. Hai Kak Cing, jangan takut. Kalau Tuhan izinkan dia masuk satu perguruan tinggi, berarti Tuhan yang siapkan semuanya. Pertanyaannya, mau gak berserah sama Tuhan? Buat yang asam lambung, dalam nama Yesus, percayalah kepada Tuhan yang berkuasa. Segala yang ada dalam pikiranmu itu, pikirkanlah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka kau akan terbebas dari asam lambung dalam nama Yesus. Bu Mulyani, Tuhan jamah hatimu Bu, dalam nama Yesus. Yang sakit GERD, sembuh dari semua penyakit. Haleluya. Tuhan berkati Nang Bunga. Kak Mami, titik terendah. Tuhan gak kenal titik terendah tuh. Tuhan cuma kenal proses. Mungkin kita sedang di bawahnya. Untuk apa? Menuju tempat yang lebih baik. Karena kita sedang diangkat dari titik yang terendah. Biarkan diri kita diangkat oleh Tuhan. Percaya dengan sepenuh hati kita. Oh, haleluya. Kak Lasma, percaya sama Tuhan Kak. Pikirkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Yang mau berobat ke dokter, berobat. Yang perlu konsultasi kesehatannya, boleh chat saya. Yang di Medan boleh datang. Amin. Tuhan berkati Kak Rosana. Amin Kak Dela. Kita buat nama Tuhan semakin berjaya sampai di ujung-ujung bumi ini. Kak Mami Roni, sarap kejepit dalam nama Yesus, ampuni, lepaskan pengampunan. Sarap kejepit dibukakan oleh Tuhan. Haleluya. Ampuni semua. Kak Gadis Idaman, ayolah serahkan dirimu sama Tuhan. Mata kering Kak Yun Gultom dalam nama Yesus. Tuhan jamah mata Kak Yun Gultom. Herpes Kak Karisma Manik dalam nama Yesus. Hipertiroid dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan Kak Mili. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami sudah menyembah Tuhan. Setiap kami yang mengaku Tuhan berkuasa, setiap kami yang berkata kami percaya sama Tuhan. Pak Adri, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang insomnia, percayalah kepada Tuhan. Tuhan berkati Kak Del. Gak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya Tuhan yang menuntun kita. Amin. Kak Mama Angel yang kebas sebelah tangan kanan, jangan takut. Tuhan Yesus dahsyat ke atas. Rumah sakitnya Metodis Jalan Tamrin ya. Oke. Sampai sini dulu malam ini. Tuhan terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur. Semuanya ini hanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan cuma punya satu rancangan buat setiap kami yang percaya, yaitu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang mengikuti live di malam ini.
berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya Tuhanlah yang selalu menjadi Allah yang memeliharakan setiap kehidupan kita. Kami mau berserah ke dalam tangan Tuhan yang kuat, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai besok ya. Besok live lagi jam 10. Jangan lupa VT yang udah ku upload silahkan dilihat ya. Nanti yang YouTube yang belum ku upload akan aku upload. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Tuhan menjawab semua pergumulan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Besok masih ada, hari esok masih ada. Kalau memang Tuhan berikan, itu berarti Tuhan masih beri kesempatan buat kita untuk apa? Melayani Tuhan ya. Bye. Selamat istirahat semuanya kita. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin.